ketika kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini awalnya muslim. Wa ana awalul muslimin. Jadi awalnya muslim saja kita belum mulai. Tetapi mengaku diri kita muslim sudah lama. Ngaku sih boleh, tetapi mengawali muslim kita belum. Karena kita belum terbebas dari la syarikalak. Menjadi malu ya. Menjadi malu kita bilang muslim. Karena kata Allah, awal muslim seseorang itu ketika dia sudah la syarikalak. Apa tandanya? Ketika hidupnya, matinya sudah untuk Allah. Apa iya kita cari uang untuk Allah? Tidak, cari uang karena kita khawatir gak punya uang, kan gitu. Jadi untuk apa? Kita mencari uang untuk rasa khawatir kita. Itulah Tuhan kita. Ayo, kenapa kita membeli tanah banyak-banyak? Untuk Allah? Bukan, membeli tanah banyak supaya apa? Khawatir anak-anak kita nanti gak kebagian tanah, kan gitu. Supaya diwariskan pada mereka, biar mereka nggak susah. Tuhan kita apa? Rasa khawatir, rasa takut. Jadi sebetulnya manusia itu kebanyakan digerakkan bukan oleh Allah. Digerakkan oleh rasa takut dan rasa khawatirnya. Itu yang menggerakkan manusia sibuk dari pagi sampai sore. Sebetulnya yang menggerakkan dia itu Tuhannya adalah dua. Rasa takut dan rasa khawatir. Betul nggak? Ya? Lah itu masih belum terbebas dari la syarikalah. Nah, oleh karena itu latihan awal bagi kita adalah kita mengukuhkan kembali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, tanganmu telah Engkau berikan padaku, kakimu telah Engkau berikan padaku, penglihatanmu telah Engkau berikan padaku. Maka insya Allah aku ingin menjadi alatmu untuk menyampaikan kasihmu pada orang-orang yang memerlukan kasih sayangmu. Apapun yang kita lakukan, karena kita sedang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kasihnya dari Allah untuk mereka. Lepas keinginan untuk dipuji, lepas merasa diri kita berjasa. Tidak ada yang berjasa, karena semua yang berjasa Allah. Saya cuma dipakai menjadi khalifahnya saja, menjadi kepanjangan tangannya saja, itu namanya khalifah. Khalifah itu bukan orang yang semena-mena, hutan dibabat, semua binatang dipotong demi untuk dirinya. Bukan. Saya mau kasih tahu. Kenapa sampai sekarang nasib babi tidak lebih baik daripada nasib sapi? Kenapa? Siapa yang pintar ngejawabnya? Babi ya tetap saja babi, tidak lebih baik. Kesan manusia terhadap babi tetap aja lebih rendah daripada sapi. Kenapa? Iya, sama-sama mati. Sama-sama sakit dipotong dengan ditusuk. Bukan itu. Saya ngasih gambaran sedikit. Pinter nggak? Dari cerita ini harus bisa nebak itu. Ada orang kaya. Kaya raya. Dia tidak mau dalam hidupnya sekarang itu menggunakan kekayaannya untuk memberi makan orang miskin, gak mau. Menyantuni panti-panti yatim, gak mau. Berbagi pada mereka yang susah, gak mau. Gak mau. Makanya dia dicela oleh orang-orang yang di sekitarnya. Suatu saat dia pidato. Saudara-saudara, kenapa kalian semua mencela saya? Habis Bapak kikir. Bapak kaya tapi tidak berbagi. Kalian tahu? Saya sudah bikin surat wasiat ini. Lihat. Nanti kalau saya mati, tolong. Semua harta saya diwakafkan pada orang-orang miskin. Ini surat wasiatnya. Apa saya tidak dermawan? Ya Bapak sih, kalau mati baru diwasiatin. Sekarang Bapak lagi hidup gak mau. Ini maksud saya. Nah, kenapa sapi lebih baik daripada babi? Belum pintar juga. Kalau sapi itu ada susunya. Dia memberi susu pada saat dia masih hidup. Kalau sapi itu, babi itu cuma dagingnya doang.
dia baru memberikan dagingnya kalau udah mati. Makanya itu yang menyebabkan kenapa sapi lebih mulia daripada babi. Karena sapi itu berbagi lagi hidup. Kalau babi berbaginya udah mati. Ngerti maksudnya? Ini. Nah, jadi kalau begitu, kenapa si orang kaya tadi itu tidak terhormat? Karena dia baru mau berbagi, kalau nanti udah mati, lagi hidup nggak mau. Lah, bapak baru wasiat, gitu. Ngerti maksudnya? Masa nggak pinter? Ini pengetahuan biologinya yang kurang. Nggak apa-apa, namanya juga tidak tahu. Tapi ini ilustrasi saja. Banyak orang ya yang menjadi dermawan ketika udah mati. Biarlah harta saya diambil ke kalian semua. Ya iya memang Bapak udah tidak bisa gunakan harta lagi. Tapi kalau dia masih hidup pelit. Makanya kapan lagi kita bagi? Mau nunggu kita mati? Berarti siapa tadi? Itu. Kalau yang membaginya masih hidup berarti sapi itu. Lebih muliaan sapi daripada babi. Ini cerita saja supaya ngerti ya.